Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denta Barus, NIM 2208100003 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian simulasi sistem. Yang kedua, perumusan masalah dan kejadian diskrit. Yang ketiga, dasar simulasi kejadian diskrit. Yang keempat, activity cycle diagram, pembangkit bilangan random dan pemilihan input distribusi yang sesuai. Yang kelima, simulasi empiris. Yang keenam, arena. Yang ketujuh, vertifikasi dan model simulasi. Yang kedelapan, analisis keluaran model simulasi. Dan yang terakhir, yang nomor 9, pengembangan dan pemilihan skenario. Baik, kita masuk yang pertama, simulasi sistem. Apa sih simulasi sistem? Simulasi sistem adalah proses bereksperimen dan mempelajari bagaimana perubahan karakteristik sistem atau subsistem yang kompleks mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Perangkat lunak simulasi tingkat lanjut menggunakan algoritma matematika untuk memprediksi dan menggambarkan dampak perubahan sistem yang diusulkan. Di sini ada beberapa contoh umum untuk simulasi sistem, yaitu meliputi 1. Simulasi sistem antrian. Misalnya simulasi pelanggan di bank atau restoran. Yang kedua, simulasi sistem dinamik seperti pertumbuhan populasi, sistem ekonomi, dan lain-lain menggunakan metode seperti sistem dinamik atau simulasi berbasis agen. Yang ketiga, simulasi sistem komputer seperti simulasi jaringan, arsitektur komputer atau CPU scaling. Yang keempat, simulasi proses industri, pabrik, produksi barang, otomasi, dan lain-lain. Lanjut, langkah-langkah dalam membangun model simulasi adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, menganalisis masalah dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membangun model. Yang keempat, melakukan verifikasi model. Yang kelima, melakukan validasi model. Yang keenam, mendesain dan membuat skenario simulasi. Yang ketujuh, melakukan analisis output. Yang kedelapan, membuat rekomendasi akhir. Lanjut, sistem diskrit adalah sistem di mana perubahan terjadi pada beberapa titik sepanjang waktu. Aktivitas di bank merupakan contoh dari sistem diskrit. Mengingat jumlah pelanggan di sebuah counter pelayanan hanya berubah saat pelanggan datang atau saat pelanggan pergi setelah dilayani. Contoh simulasi mesin produksi. Deskripsi masalah sebuah mesin bekerja secara terus-menerus namun bisa rusak secara acak. Waktu antar kerusakan dan waktu perbaikan mengikuti distribusi tertentu. Tujuannya adalah mengetahui ketersediaan mesin dalam jangka waktu tertentu. Perumusan masalah. 1. Apa distribusi waktu antar kerusakan mesin? 2. Apa distribusi waktu perbaikan? 3. Bagaimana status mesin diperbarui atau beroperasi PS rusak? Apa dampak jika waktu perbaikan terlalu lama? 5. Apa yang diukur atau waktu total operasi downtime? Langkah umum perumusan DES. 1. Identifikasi entitas atau siapa yang terlibat, misal pelanggan atau mesin. 2. Tentukan event-event penting atau apa kejadian yang mengubah status sistem, misal kedatangan atau pelayanan selesai. 3. Tentukan state atau state system, status sistem saat ini atau jumlah antrian, status mesin, dan lain-lain. 4. Buat logika kejadian atau event handler. Bagaimana sistem berubah saat event terjadi. Nomor 5. Tentukan waktu simulasi. Berapa lama simulasi berjalan. 6. Tentukan output simulasi atau apa yang kamu analisis atau waktu tunggu utilisasi throughput. Lanjut, activity cycle diagram adalah bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. ACD mempunyai 6 komponen utama, yaitu 1. Entitas, 2. Aktivitas, 3. Kejadian, 4.
4. Keadaan atau status. 5. Antrian. Dan 6. Sumber daya. Siklus dalam SCD. SCD biasanya menggambarkan dua siklus utama, yaitu 1. Siklus aktif atau active cycle, ketika entitas sedang menjalani aktivitas, misalnya sedang diproses. 2. Siklus pasif atau passive cycle, yaitu ketika entitas sedang menunggu, misalnya dalam antrian atau idle. Kegunaan Activity Cycle Diagram atau SCD. 1. Membantu memvisualkan aliran proses dalam sistem dinamis. Yang kedua, menyediakan kerangka kinerja simulasi untuk mengimplementasikan model dalam perangkat lunak, simulasi seperti arena atau GPS. 3. Memudahkan identifikasi bottleneck dan evaluasi performa sistem. Bilangan acak. Bilangan acak adalah bilangan yang dihasilkan secara acak. Suatu bilangan dinyatakan sebagai bilangan acak apabila kemunculannya hanya dapat ditebak dengan kemungkinan. Bilangan acak juga adalah bilangan yang dihasilkan secara tidak terduga dan tidak mengikuti pola tertentu. Bilangan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti 1. Statistika atau pengambilan sampel. 2. Kriptografi atau pengamanan data. 3. Simulasi komputer atau misalnya simulasi cuaca atau ekonomi. 4. Permainan atau game komputer, undian, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan saluran distribusi, yaitu 1. Karakteristik produk. 2. Target pasar. 3. Biaya distribusi. 4. Kontrol atas saluran. Yang kelima, karakteristik perantara. Yang keenam, sumber daya produsen. Yang ketujuh, perhatikan kondisi pasar. Dan yang kedelapan, kemajuan teknologi. Lanjut empiris merujuk pada pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dalam konteks simulasi komputer, verifikasi suatu model adalah proses mengonfirmasi bahwa model tersebut diimplementasikan dengan benar sehubungan dengan model konseptual atau model tersebut sesuai dengan spesifikasi dan asumsi yang dianggap dapat diterima untuk tujuan penerapan tertentu. Lanjut, untuk sebagian besar simulasi, data keluaran bervariasi dan prosesnya tidak stasioner. Analisis statistik atau keluaran menentukan estimasi rata-rata dan variabel acak atau jumlah observasi yang diperlukan untuk mencapai presisi yang diinginkan dari estimasi ini. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perencanaan skenario? Perencanaan skenario adalah proses perencanaan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk membuat rencana jangka panjang yang fleksibel. Pelajari apa saja manfaatnya bagi organisasi Anda. Jelajahi perencanaan skenario dengan SAP. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.